Halo, welcome back to my channel, Best Trading School Indonesia. Seperti biasa teman-teman, kita langsung luncurkan lagi untuk perdana ya, setup analisis daripada Forex, Gold, dan Oil. Hari ini tanggal 4 bulan 1 2024 ya, untuk Gold, analisa Gold ya. Kita akan membahas full analisa Gold pada hari ini yang akan berpotensi nanti malam seperti apa kelanjutannya, naik ataupun turun. Kebetulan nanti malam juga ada news ya teman-teman, ini dia newsnya. Nanti sore atau agak siangan ya, masuk sesi Eropa itu juga ada news pound sterling, ada news euro juga. Kemudian kita akan berfokus pada dolar, di mana di awal dari 1930 juga ya, pengurangan tenaga kerja, kemudian ada perubahan tenaga kerja, ini masuk ke payroll juga, kemudian klaim pengangguran lanjutan ya 20, semuanya 20 15 20 30 ya. Nah, ini rata-rata untuk analisis daripada pakar fundamental kita di investing.com mengatakan dolar berpotensi menguat. Artinya apa? Artinya untuk pasangan SAU dolar akan mengalami penurunan. Nah, informasi fundamentalnya kita sudah dapat ya. Referensinya kita akan lihat di sini di H4 teman-teman. Oke, kondisi H4 saat ini. Nah, kondisi H4 saat ini teman-teman. Nah, ini ada sorry. Oke ya. Ya, di sini untuk H4 ya, fokus pada candle doji ini ya teman-teman ya, candle doji. Nah, ini dia untuk story perjalanan harganya naik ya, dari turun ke naik ya, maksudnya dari turun ke naik, dan membuat sebuah ring ya, kapasitas ring harga yang sangat penting sekali untuk dikonfirmasi oleh struktur harga saat ini. Jika struktur harganya break atas ya, otomatis dia akan naik pada zona ataupun level tertentu untuk mengkonfirmasi retracement ya. Jadi ada retracement nanti. Dan jika ke bawah ya teman-teman ya, jika ke bawah maka sudah terkonfirmasi valid, ada 1 2 3 shadow yang mencoba untuk retrace, untuk retest juga masuk ke bawah, tapi dominan harganya cenderung naik. Nah, ini disebut dengan inside bar ya teman-teman ya. Oke, kita akan tulis di sini, ini merupakan inside bar di H4 ya. Ini merupakan inside bar. Kemudian kita bisa lihat di sini teman-teman, ini juga ada support ya, support yang sudah direspon sebelumnya. Oke, jadi ring yang di sini ya teman-teman ya. Nah, ini inside bar, kita akan tulis. By the way, saya suka mapping seperti ini ya teman-teman ya. Nah, lebih berseni, bukan seni yang itu teman-teman, tapi seni yang membawa kesenangan ya. Jadi candle ini ya, inside bar, konfirmasi validnya harga harus break daripada inside bar di yang sudah terjadi ini teman-teman ya. Jadi harganya
harus break, konfirmasi mau turun ataupun naik. Kita kasih tanda lagi. Nah, di sini kemudian di atas sini karena inside bar. Kemudian kita juga di sini melihat adanya ignore level. Nah, ignore level ini sebuah zona, ya, sebuah zona yang dimana tidak direspon oleh harga, ya, tidak direspon oleh harga. Kita lihat di M30. Oke, nah ini dia, ya. Ini ada indikasi demand. Ada indikasi demand, kemudian tidak direspon berupa retracement yang kuat ke atas, ya. Jadi kalau ada demand biasanya kan retracementnya kuat, ya, memantulnya kuat. Ini tidak, dia malah dijebol, dan kita identifikasi zona tersebut sebagai zona penting juga di H4, ya, di H4 ini teman-teman. Oke, jadi di H4 ini kita konfirmasi merupakan zona penting yang akan nanti menjadi tolak ukur, teman-teman. Menjadi tolak ukur. Oke, saya sebentar dulu ya teman-teman ya, ini sambil ketik-ketik. Jadi ini inside bar, kemudian harganya berpotensi untuk kemana? Untuk ke atas ini teman-teman, ya. Kalau inside bar ini perginya ke atas, kemudian menyentuh ignore level, ya, menyentuh ignore level ini, atau dia masuk di area support uppernya, ya, karena dia kan shadow ya teman-teman ya. Sorry, resisten maksud saya, di uppernya, upper shadow resisten yang sudah terbentuk di situ, maka dia akan mengkonfirmasi juga penolakan terhadap kenaikan harga, ya. Nanti yang lebih berperan di sini lebih dominan pada sellernya nanti di atas, teman-teman. Jadi sebagai identifikasi, ya, ignore level ini dan uppernya, ya, dan upper ini juga sama-sama penting. Yang jelas kalau harga masih di dalam inside bar, ya kemungkinan besar harganya masih ke atas ke bawah dengan swing, ya, di time frame kecilnya. Kita langsung orientasinya di H4, ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di sini 1 2 3, ya, ada 3 kali percobaan atau proses penembusan ke bawah tapi gagal. Insya Allah keempatnya masuk, ya. Nah, kemudian jika kita perhatikan zoom out, ya, di sini sudah ada level support. Nah, level support ini dia pakai trendline, ya teman-teman, ya, pakai trendline, namanya support klasik, SRR klasik. Biasanya ada 3 kali drive, ya, ada 3 kali swing, 1 2 3. Oke, makanya saya orientasikan harganya nanti akan masuk ke sini. Nah, jika harganya masuk ke sini teman-teman, ya, jika nanti harganya masuk ke sini, kita duga dulu, ya, kita duga dulu akan ada sedikit koreksi, ya, akan ada sedikit koreksi, ya teman-teman, ya. Nah, yang kemungkinan besarnya juga akan disusul oleh penurunan, tapi ini hanya dugaan sementara, ya, karena masih ada hari Jumat, ya, Jumat pertama pada bulan Januari ini teman-teman, itu yang akan mendominasi jalannya tren. Nanti kelanjutan trennya seperti apa, kita perlu tahu harganya akan merespon apa di sini terlebih dahulu, teman-teman, ya, di 2015.82 akan terjadi apa di sini? Apakah harganya langsung naik ke atas atau malah merespon sedikit? Nah, kita perlu tahu dulu untuk keberlangsungannya, ya. Jadi kita estimasikan harganya sampai di sini dulu, teman-teman, sampai di 2015. By the way,
Jika kita masuk di area potensialnya untuk sell, kita mendapatkan setidaknya 3.290 poin atau 329 pip ya teman-teman ya. Itu untuk gold, ya. Kemudian di atas ini ada support become resistant. Nah, jadi ini support become resistant yang juga kategorinya merupakan supply ya, supply zone. Nah, ini juga supply zone teman-teman ya. Di atas ini supply zone. Nah, jadi teman-teman tinggal cari area-area potensial. Jikapun harganya tidak menyentuh ignore level atau uppernya atau SBR-nya ya, berarti di sini dia tidak tembus. Ya, maksudnya apa? Maksudnya inside bar ini dia tidak masuk di atas karena harganya saat ini sedang berada di dalam inside bar. Jadi kesimpulannya juga saya mengatakan bahwa candle doji ini merupakan mother candle-nya. Ya teman-teman ya, merupakan mother candle yang perlu dikonfirmasi secara valid. Nah, itu dia teman-teman. Jadi dugaan sementaranya saya katakan lagi ya. Jadi di sini harga berpotensi untuk masuk pada ignore level atau bisa jadi harganya langsung turun ke bawah. Nah, kalau saya pribadi saya akan lebih tunggu pada area potensial di atas ya, karena perjalanannya ini masih panjang. Video ini dibuat pada siang hari jam 12, teman-teman bisa lihat jam 12.23 siang ya. Jadi ini perjalanannya sangat panjang, kita hanya perlu menunggu dan wait and see ya teman-teman ya, wait and see untuk konfirmasi lebih detailnya ini merupakan reversal area atau bukan ya. Saya harap teman-teman tidak terlalu terburu-buru, kalau bisa nanti masuknya di saat setelah ya, kalau bisa di saat setelah news pertama kalau bisa ya, terutama ya bagi yang newbie kalau yang sudah apa namanya pro itu biasanya punya alasan tertentu. Oke, itu untuk video analisa di gold hari ini teman-teman. Kita mau request apa lagi silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you, bye bye.